Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang wanita tua yang penuh kasih, Lamirah, yang menjalani hidup di tengah tantangan dan ujian dari keluarganya. Meskipun dia selalu berusaha untuk berbuat baik dan mengamalkan nilai-nilai agama, sikap menantu-menantunya membuat hidupnya semakin berat. Namun, keteguhan iman dan doanya selalu menjadi sumber kekuatan baginya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad. Agar sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Di sebuah desa terpencil yang damai, hiduplah seorang wanita tua bernama Lamirah yang dikenal karena kebaikan hatinya. Setiap hari, Lamirah bangun sebelum fajar untuk berwudu dan melaksanakan sholat kepada Allah dan memohon berkah untuk keluarganya. Sebagai seorang ibu yang bijaksana, dia memiliki 3 menantu perempuan yang telah menikahi putranya yang soleh. Lamirah selalu mempersembahkan makanan terbaiknya, seperti kurma, madu, dan buah-buahan, sebagai sedekah kepada Allah dan membagikan makanan kepada para tetangga. Selama bulan Ramadan, wanita tua ini memiliki tradisi untuk mandi di sungai setiap hari sebagai bentuk ibadah yang tulus. Kebaikan dan kebiasaan ibadahnya membuatnya dihormati di desa, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Namun, meski demikian, Lamirah tak pernah mengeluh dan selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepadanya. Pada hari Idul Fitri yang penuh berkah, Lamirah dengan penuh semangat pergi ke sungai untuk mandi dan menyiapkan persembahan khusus. Namun, ketiga menantunya yang memiliki pandangan berbeda tentang keagamaan, sering meremehkan kebiasaan ibu mertua mereka. Mereka mengeluh dan berkata, "Kami tidak bisa makan makanan yang ibu berikan. Kami memiliki keyakinan yang berbeda." Perkataan itu sangat menyakitkan hati Lamirah, yang tidak pernah berniat buruk kepada siapapun. Setiap kali dia berusaha berbagi, para menantunya hanya melihatnya dengan skeptis dan menolak untuk menerima makanan yang telah disiapkannya. Kegundahan hati ibu tua itu semakin bertambah, tetapi dia tetap berdoa agar anak-anaknya mendapatkan petunjuk dari Allah. Meski dihimpit rasa sedih, Lamirah bertekad untuk terus melakukan kebaikan, tidak peduli seberapa besar penolakan yang dia terima. Kehidupan Lamirah semakin sulit setelah suaminya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, meninggalkan dirinya dalam kesendirian. Dia berharap putranya akan mendukungnya, tetapi sayangnya, sang putra mulai menjauh karena pengaruh istri-istrinya. Dalam kesepian yang menyakitkan, Lamirah terus fokus pada ibadah dan berbuat baik kepada orang lain. Dia teringat saat-saat bahagia ketika seluruh keluarganya berkumpul, dan itu membuatnya semakin merindukan kasih sayang anak-anaknya. Meskipun hidupnya dipenuhi kesedihan, dia tidak pernah mengurangi sedekahnya kepada tetangga dan anak yatim. Setiap hari, dia berdoa kepada Allah agar keluarganya diberi hidayah dan petunjuk ke jalan yang benar. Keteguhan hatinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari membuatnya menjadi sosok yang menginspirasi, meski banyak yang tidak menyadari penderitaannya. Ketiga menantu perempuan itu mulai berpikir bahwa Lamirah menghabiskan uang dengan sia-sia untuk amal dan sedekah. Mereka merasa bahwa ibu mertua mereka tidak mengerti beban keuangan yang mereka hadapi dalam mengurus keluarga masing-masing. Setiap kali melihat Lamirah memberikan makanan kepada tetangga, mereka berbisik di antara mereka, "Mengapa dia tidak berpikir tentang kita?" Ketiga menantunya berandai-andai, berharap Lamirah pergi agar mereka bisa menghemat biaya dan hidup lebih nyaman. Di dalam hati mereka, tumbuh rasa iri dan ketidakpuasan terhadap perhatian yang diberikan Lamirah kepada orang lain. Meski begitu, Lamirah tetap melanjutkan kebiasaan baiknya, tanpa mengetahui bahwa tindakan mulianya justru memicu ketidakpuasan di hati menantunya. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dianggap sebagai pengeluaran sia-sia adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian Lamirah terhadap sesama. Setiap malam, Lamirah berdoa kepada Allah, menitikkan air mata saat memohon agar anak-anaknya diberi hidayah. "Ya Allah, aku tidak pernah bermaksud buruk kepada siapapun. Lalu mengapa aku harus menghadapi kesedihan ini?" tanyanya dalam doa. Dan suatu hari, saat dia duduk di depan musala dan berdoa, matanya dipenuhi air mata karena kerinduan yang mendalam. Dia memohon, "Ya Allah, lepaskanlah aku dari kesedihan ini dan tunjukkan jalan yang benar kepada anak-anakku." Dalam keheningan malam, Lamirah merasakan kedamaian yang berasal dari iman dan keyakinannya kepada Allah. Namun, di luar, ketiga menantunya merencanakan sesuatu yang jahat, tidak menyadari betapa menderitanya Lamirah. Dengan kelekunan dan keteguhan hatinya,
Lamira berjanji kepada dirinya untuk terus beribadah dan berbuat baik meski tanpa dukungan dari keluarganya. Ketiga menantu perempuan itu mulai merencanakan pemisahan diri dari ibu mertua mereka yang mereka anggap lenggang. Mereka percaya bahwa dengan berpisah, mereka bisa hidup sesuai keinginan dan menghentikan pengeluaran untuk amal. Menantu yang paling muda, yang merasa paling tertekan, berkata kepada suaminya, "Kita harus bekerja keras untuk membiayai pendidikan anak-anak kita. Jika kita berpisah, kita bisa menghemat biaya dan merawat anak-anak kita dengan lebih baik," tambahnya dengan bersemangat. Menantu kedua segera setuju dan mengusulkan, "Kita harus mengatur pengeluaran kita sendiri dan tinggal terpisah." Menantu tertua juga berpartisipasi dalam rencana ini, meyakinkan suaminya bahwa pemisahan adalah solusi terbaik. Dengan langkah yang mantap, ketiga menantu perempuan itu mulai merencanakan bagaimana mereka akan berpisah dari ibu mertua mereka tanpa rasa bersalah. Setelah membujuk suami mereka, ketiga menantu perempuan itu mulai membicarakan pembagian harta warisan yang dimiliki oleh Lamira. Suami mereka setuju untuk mengikuti pembagian tersebut tanpa mempertimbangkan perasaan ibu mereka. Ketika mereka berkumpul, pembagian harta menjadi fokus utama, dan Lamira merasa terasing di tengah-tengah keluarganya. Dan semua perlengkapan rumah tangga ibu tua itu dibagi menjadi 4 bagian, termasuk bagian untuk ketiga menantu. Lamira dengan rendah hati menerima bagian yang lebih kecil tanpa protes, merasa bahwa dia tidak memerlukan banyak hal di usia senjanya. Namun, di balik senyumnya, tersimpan kesedihan yang mendalam karena keluarganya tidak lagi menghargai keberadaannya. Ketika melihat semua itu, dia berdoa agar Allah memberi mereka petunjuk dan menyadarkan mereka tentang kebaikan hati dan kasih sayangnya. Ketika pembagian harta selesai, ketiga menantu perempuan itu dengan tegas menolak untuk merawat ibu mertua mereka. Menantu perempuan yang paling muda mengeluh, "Kau tidak bisa menjaga ibu mertua di bagianku, pengeluarannya terlalu tinggi." Dia merasa bahwa mengurus Lamira hanya akan mengganggu kehidupan mereka yang baru saja terpisah. Menantu kedua juga menolak, beralasan bahwa Lamira tidak pernah memperlakukan mereka dengan baik. "Kami tidak membutuhkan keberadaannya," katanya dengan nada kesal, menunjukkan betapa jauh hatinya dari kasih sayang. Menantu tertua menambahkan, "Kami harus memprioritaskan masa depan anak-anak kami, dan itulah sebabnya kami harus berpisah." Ketegasan mereka dalam menolak merawat Lamira membuatnya merasa semakin terasing dan kesepian. Kini, Lamira tinggal sendirian di rumahnya yang kecil, merasakan kesepian yang mendalam setelah ditinggalkan oleh menantu-menantunya. Setiap hari, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lepaskanlah aku dari kesedihan ini." Meski ditinggalkan, Lamira tetap berusaha untuk bersikap positif dan melanjutkan ibadahnya. Dia teringat semua kenangan indah bersama keluarganya yang kini hanya tinggal kenangan. Setiap kali ada makanan yang tersisa, dia akan membagikannya kepada tetangga yang membutuhkan. Ketiga menantunya yang telah berpisah justru merasa lebih tertekan dengan tanggung jawab baru mereka. Ketidakpuasan di hati mereka semakin membesar. Sementara Lamira tetap bersyukur kepada Allah, percaya bahwa semua ini adalah pujian darinya. Dalam kesunyian rumahnya, Lamira merenungkan kehidupannya yang kini penuh kesedihan. Dia merasa ditinggalkan, bukan hanya oleh anak-anaknya, tetapi juga oleh menantu-menantunya yang dulunya dianggap sebagai keluarga. Setiap detik berlalu terasa berat, tetapi dia tahu bahwa Allah selalu bersamanya dalam doa dan ibadahnya. Meskipun hatinya hancur, Lamira tidak pernah berhenti untuk mengasihi mereka dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dia sering teringat akan saat-saat indah ketika keluarganya berkumpul dan saling berbagi kebahagiaan. Di tengah kesedihan, Lamira bertekad untuk tidak membiarkan kekecewaan mengubah kebaikannya. Dia terus berdoa dan berharap agar Allah memberi mereka petunjuk untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan sisa makanan dan minuman yang ada, Lamira berusaha untuk bertahan hidup. Dia selalu meyakinkan dirinya, "Sekarang aku harus menjalani hidupku sendiri. Anak-anakku telah meninggalkan aku." Namun, semangatnya untuk beribadah kepada Allah tidak pernah pudar, meskipun dalam keadaan sulit. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk amal dan kebaikan kepada orang lain. Setiap hari, dia mencari cara untuk memberikan manfaat kepada tetangga dan anak-anak yatim di sekitarnya. Ketahanan dan keberanian Lamira menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka tidak menyadari betapa dalamnya rasa sakit yang dirasakannya. Dia terus menjalani hari-harinya dengan penuh harapan, percaya bahwa Allah mendengar doanya dan akan mengabulkannya. Suatu pagi,
saat Lamira sedang bersedih di rumahnya. Ada ketukan di pintu yang membuatnya terkejut. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang pemuda tampan berdiri di ambang pintu, tersenyum ramah. "Nenek, saya adalah Ahmad, cucu kakak Anda. Saya datang untuk membantu nenek setelah mendengar kabar bahwa anak-anak nenek mengusir nenek." Lamira tidak bisa menahan air mata bahagia ketika mendengar berita ini dan merasakan kasih sayang dari seorang keluarga yang tidak pernah dia duga. Dia mengundang Ahmad masuk dan menyajikan segelas air serta kurma, merasa hangat di hati. Ahmad menjelaskan bahwa dia datang dengan niat untuk membantu dan mendukung Lamira dalam masa-masa sulit ini. Dalam momen itu, Lamira merasa terharu, berterima kasih kepada Allah karena mengirimkan seseorang yang peduli padanya di tengah kesepian. Ahmad dengan senang hati membawa beberapa makanan untuk neneknya, memastikan bahwa dia tidak kelaparan. "Nenek, saya akan mengirim makanan setiap hari untuk memastikan nenek selalu memiliki cukup makanan," katanya penuh perhatian. Lamira berdoa untuk Ahmad, mengucapkan terima kasih atas niat baik dan perhatian yang diberikan cucunya. Dia merasakan harapan baru dan kehangatan dalam hidupnya yang telah lama hilang. Ahmad adalah pengingat bahwa masih ada kasih sayang dan perhatian dalam keluarganya, meskipun dia merasa terasing. Ketika Ahmad berpamitan, Lamira merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Dia berterima kasih kepada Allah karena telah mendengar doanya dan memberikan harapan di tengah kesedihan. Dengan semangat baru, Lamira menyiapkan makanan dan mempersembahkannya kepada para tetangga sebagai sedekah kepada Allah. Dia merasa bahagia saat melihat senyuman di wajah orang-orang yang menerima makanan darinya. Kebahagiaan yang dirasakannya menarik perhatian ketiga menantunya yang sedang merasa iri. Dari mana dia mendapatkan semua makanan ini? Dia tidak punya penghasilan, tetapi terlihat sehat dan bahagia, bisik mereka satu sama lain. Ketiga menantunya merasa tidak puas dengan hidup mereka sendiri dan mulai mempertanyakan pilihan mereka. Sementara itu, Lamira melanjutkan ibadah dan kebaikannya, tidak menyadari bahwa kebahagiaannya memicu kecemburuan di hati menantunya. Dia percaya bahwa kebaikan yang dilakukannya akan membawa berkah dan kebahagiaan dalam hidupnya, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, saat Lamira pergi mandi di sungai, ketiga menantunya menyelinap ke rumahnya. Mereka terkejut melihat berbagai macam makanan yang disimpan di rumah ibu mertua mereka. "Kami pikir dia pasti kelaparan, tetapi ternyata dia memiliki segalanya di sini," ujar menantu yang paling muda dengan rasa bingung. Ketiga menantu itu mulai berbisik satu sama lain, merencanakan untuk menyelidiki rahasia di balik persediaan makanan ibu mertua. "Dia pasti menyembunyikan makanan ini dari kami," tambah menantu kedua dengan rasa curiga. Ketidakpuasan dan iri hati tumbuh di antara mereka, mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang lebih nekat. Dengan tekad yang bulat, mereka setuju untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sumber kebahagiaan Lamira. Saat ketiga menantu perempuan itu mulai memeriksa makanan di rumah Lamira, mereka menemukan berbagai bahan makanan yang melimpah. "Ada banyak bahan makanan di sini. Ini tidak mungkin hanya dari satu orang," bisik menantu tertua dengan penuh keheranan. Mereka merasa marah dan kecewa, berpikir bahwa Lamira telah menyembunyikan sesuatu yang berharga dari mereka. "Ini pasti penyebabnya. Ibu mertua pasti menyembunyikan harta ini dari kami," teriak menantu yang paling muda dengan semangat. Ketiganya merasa berhak untuk mengambil barang-barang itu, berpikir bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil. Ketiga menantu perempuan itu merasa perlu untuk menyelidiki lebih dalam mengenai keberadaan makanan di rumah Lamira. Mereka mengatur rencana untuk mengawasi ibu mertua mereka saat beribadah di sungai. "Kita harus melihat apa yang dia lakukan setiap hari," usul menantu yang paling muda dengan semangat. Mereka percaya bahwa dengan mengetahui kebiasaan Lamira, mereka dapat menemukan cara untuk mengambil semua yang mereka anggap berharga. Ketiganya berusaha menutupi rasa ingin tahu dan ketidakpuasan mereka dengan menyamar sebagai tetangga yang peduli. Misi mereka adalah menemukan sumber keberkahan yang didapat Lamira, yang tampaknya tidak dapat dijelaskan. Dalam hati mereka, tumbuh keinginan untuk menjatuhkan ibu mertua mereka demi keuntungan pribadi. Mereka memutuskan untuk mengambil semua barang berharga itu tanpa rasa ragu atau khawatir. Ketiganya membagi harta yang mereka temukan, berpikir bahwa ini akan membawa keuntungan bagi keluarga mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tindakan serakah ini akan membawa dampak besar dalam hidup mereka. Keberuntungan yang mereka cari justru akan menjadi awal dari petaka yang tidak terduga. Seiring dengan tindakan mereka yang mengambil barang-barang berharga, sebuah kejadian aneh mulai terjadi.
Tangan dan kaki ketiga menantu perempuan itu perlahan-lahan berubah menjadi berbulu dan bercakar. Mereka mulai berteriak ketakutan, tidak percaya dengan apa yang terjadi pada diri mereka. "Apa yang terjadi pada kita?" teriak menantu yang paling muda, panik dan ketakutan. Sementara itu, ketiga menantu itu semakin merasakan perubahan yang mengerikan. Tidak ada jalan untuk kembali. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka telah berubah menjadi anjing, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Dalam keadaan ketakutan dan kebingungan, mereka hanya bisa berharap bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Ketika perubahan itu terjadi, desa pun menjadi heboh dengan berita mengejutkan tentang ketiga menantu yang berubah menjadi anjing. Anak-anak dan suami mereka terkejut melihat perubahan yang aneh ini dan mulai panik. Anak-anak menangis histeris. Ibu sudah berubah menjadi anjing, mengadu kepada orang-orang di sekitarnya. Suami mereka tidak mengerti apa yang terjadi, merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kehebohan di desa semakin membesar. Penduduk mulai berkumpul untuk mencari tahu penyebab perubahan ini. Meskipun ketiga menantu itu berada dalam wujud yang aneh, mereka tidak bisa melarikan diri dari rasa sakit dan ketidakpastian. Desa yang dulunya damai kini dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan, menunggu kejelasan dari situasi yang aneh ini. Sementara itu, Kamira tidak menyadari bahwa ketiga menantunya telah berubah menjadi anjing. Dia melanjutkan hidupnya seperti biasa, menerima makanan yang dikirim oleh Ahmad dengan penuh syukur. Setiap hari, dia berdoa dan bersedekah kepada tetangga, tidak tahu akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Dengan ketulusan hatinya, Lamira terus berusaha membantu mereka yang membutuhkan meskipun dalam keadaan sulit. Suami dari ketiga menantu merasa frustrasi dan kesal. Mereka tidak tahu bagaimana mengatasi perubahan yang terjadi pada istri mereka. Dalam keadaan sulit, mereka berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan mencari solusi untuk masalah yang ada. Lamira tetap menjadi teladan dalam kebaikan, dan tak menyadari bahwa keluarganya mengalami masalah yang besar. Penduduk desa mulai berkumpul untuk mencari penjelasan tentang kejadian misterius yang menimpa ketiga menantu perempuan. Mereka berdiskusi dan mencoba memahami penyebab perubahan aneh ini, menghubungkan berbagai kejadian yang terjadi. Beberapa orang mulai percaya bahwa ini adalah akibat dari kebiasaan dan ibadah Lamirah yang tulus. Mungkin semua ini terjadi karena kebaikan yang dia lakukan dan amal yang diberikan, ujar salah seorang penduduk. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, mereka memutuskan untuk menunggu Lamirah kembali dari sungai. Ketika Lamirah datang, banyak orang berkumpul di depannya, siap mendengar penjelasan mengenai situasi ini. Mereka percaya bahwa hanya Lamirah yang dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari, sekelompok penduduk desa melihat Lamirah pergi mandi di sungai dan segera menghampirinya. Dengan rasa khawatir, mereka berkata, "Ibu, ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah Anda. Ketiga menantu perempuan Anda telah berubah menjadi anjing," tambah mereka dengan nada penuh kepanikan. Lamira terkejut mendengar berita itu dan segera menyelesaikan mandi di sungai, merasakan kecemasan yang mendalam. Dia pulang dengan perasaan sedih dan penuh keraguan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Dalam hati, Lamira berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah rumahku dan tunjukkan jalan yang benar kepada anak-anakku." Dia merasa perlu segera mencari tahu kebenaran di balik semua kejadian aneh ini. Saat Lamira tiba di rumah, dia melihat kerumunan orang di depan pintunya dan merasa cemas. Dia bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di sini?" Penduduk desa mulai menceritakan kejadian aneh yang menimpa ketiga menantunya dan bagaimana mereka berubah menjadi anjing. Anak laki-laki Lamira, yang juga merasa bingung, menangis dan mengatakan, "Ibu, aku telah melakukan kesalahan besar." Ia menceritakan bahwa istri-istrinya mengambil barang-barang berharganya, dan sekarang mereka telah berubah. Lamira merasa sakit hati mendengar pengakuan putranya, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang dan sabar. Dia menghibur anaknya, "Jangan khawatir, Allah akan memperbaiki semuanya. Kita harus berdoa bersama." Dalam suasana penuh kekhawatiran, seorang ulama yang bijaksana datang ke desa untuk memberikan nasihat. Lamira segera mengundang ulama ke rumahnya dan menceritakan situasi yang dihadapinya dengan detail. Ulama mendengarkan dengan seksama dan berkata, "Ini semua karena ibadah dan kebaikanmu, Ibu." Dia meyakinkan Lamira bahwa ada solusi untuk mengembalikan menantu-menantunya ke bentuk semula. Dengan penuh harapan, Lamira bertanya, "Tolong beritahu saya, ulama, apa yang harus saya lakukan?"
Purnama menjelaskan, kamu harus melakukan ibadah khusus di bulan Syawal untuk menyelamatkan mereka. Thamira merasa lega mendengar nasihat tersebut dan bersiap untuk mengikuti petunjuk yang diberikan. Purnama menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengembalikan menantu-menantunya. Mandikan ketiga menantumu dengan air suci, kemudian berikan makanan kepada para yatim piatu, tuturnya dengan penuh keyakinan. Setelah itu, biarkan mereka memakan makanan yang halal dan berikan kepada putri-putri mereka. Thamira mendengarkan dengan seksama, merasakan harapan baru muncul di hatinya. Dia berjanji kepada ulama bahwa dia akan melaksanakan semua instruksi dengan sepenuh hati. Setelah berbicara dengan ulama, Thamira merasa semangatnya kembali, siap menghadapi tantangan ini. Dia kembali ke rumah dengan perasaan optimis, percaya bahwa Allah akan mendengarkan doanya. Dengan bantuan putranya dan penduduk desa, Thamira mulai mempersiapkan ibadah khusus di bulan Syawal. Setiap pagi, dia mandi di sungai untuk mengambil air suci yang akan digunakan dalam ibadah. Thamira melakukan ibadah dengan penuh semangat, mengingat semua kebaikan yang pernah dilakukannya. Dia juga membagikan makanan kepada tetangga dan anak-anak yatim, meneguhkan hatinya dalam berbuat baik. Proses persiapan ini membawa Thamira dan keluarganya kembali bersama, meskipun dalam suasana yang sulit. Semua orang di desa mulai menyadari betapa pentingnya doa dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bersatu untuk membantu Thamira dalam persiapan, merasa terinspirasi oleh ketekunannya. Penduduk desa berbondong-bondong membantu Thamira dalam persiapan ibadah khusus yang telah direncanakannya. Mereka saling bergotong royong menyiapkan makanan dan kelengkapan yang diperlukan untuk acara tersebut. Semua orang merasa terhubung satu sama lain dalam semangat kebersamaan dan solidaritas. Thamira merasa terharu dengan dukungan yang diberikan oleh komunitasnya, meskipun sebelumnya mereka tidak menyadari penderitaannya. Ketika hari ibadah semakin dekat, semua orang bekerja keras untuk memastikan bahwa segalanya siap. Dalam hati, Thamira berdoa agar Allah menerima semua usaha dan niat baik mereka. Kesatuan dan kehangatan yang terlihat di desa membuat Thamira merasa diperdayakan dan semakin yakin akan keberhasilannya. Sementara itu, ketiga menantunya yang telah berubah menjadi anjing merindukan anak-anak mereka dengan mendalam. Anak-anak sering menangis, bertanya kepada nenek mereka, "Kapan ibu akan kembali? Kami ingin ibu kami kembali." Thamira mencoba menenangkan mereka. Allah akan membuat semuanya baik-baik saja. Bersabarlah dan berdoalah. Dia merasakan kesedihan yang mendalam ketika melihat anak-anak merindukan kasih sayang ibu mereka. Dalam usaha untuk menghibur anak-anak, Thamira sering bercerita dan mengajak mereka berdoa bersama. Setiap kisah yang dia ceritakan membawa sedikit kebahagiaan di tengah kesedihan mereka. Momen-momen ini menjadi pengingat bagi Thamira bahwa keluarga adalah segalanya, dan kasih sayang tidak akan pernah pudar. Untuk menenangkan anak-anak, Thamira mulai bercerita tentang kenangan indah yang pernah mereka alami bersama. Dia mengingatkan mereka tentang kebaikan dan kasih sayang yang selalu mengikat keluarga mereka. Dengan penuh semangat, Thamira mengajak 5 yatim piatu untuk berdoa bersama, menciptakan suasana penuh harapan. Putranya juga ikut serta, mengajak 5 yatim piatu lainnya, sehingga total ada 21 yatim piatu yang berkumpul. Semua anak-anak merasa senang bisa berkumpul dan berbagi momen berharga ini bersama Thamira. Dalam suasana hikmat itu, mereka semua berdoa dengan tulus, berharap untuk kembalinya ibu mereka. Thamira merasa hangat di hatinya, melihat kebersamaan yang terjalin di antara anak-anak dan yatim piatu. Thamira mempersiapkan makanan khusus untuk para yatim piatu sebagai bentuk syukur atas dukungan yang mereka berikan. Dengan bantuan putranya, dia menyajikan makanan kepada semua yatim piatu di pagi hari sebelum ibadah. Semua anak-anak merasa bahagia dan bersyukur atas makanan yang disiapkan dengan penuh kasih sayang. Setelah berdoa kepada Allah, Thamira memohon agar putri-putrinya kembali ke bentuk semula. "Ya Allah, kembalikan putri-putriku dalam bentuk semula," ujarnya dengan penuh harapan. Dia percaya bahwa doa dan sedekah ini akan menjadi penebusan dosa bagi ketiga menantunya. Thamira yakin bahwa Allah pasti akan mendengarkan doanya dan memberikan jalan keluar untuk mereka. Setelah jamuan yang menyenangkan, Thamira memanggil ketiga menantunya yang masih dalam bentuk anjing. Mereka mulai memakan makanan halal yang telah disiapkan dengan penuh kasih sayang oleh Thamira. Dengan air sungai dan air suci, Thamira memercikan ke atas ketiga menantu perempuan itu, berharap keajaiban terjadi. Perlahan, mereka mulai berubah kembali ke wujud manusia.
merasakan penyesalan mendalam di hati mereka. Air mata penyesalan mengalir di wajah mereka, lalu menyadari betapa salahnya tindakan yang telah mereka ambil. Dalam momen haru, mereka menangis dan berkata, "Ibu, maafkan kami telah melakukan kesalahan besar." Kesedihan dan penyesalan ini menjadi momen penting bagi mereka untuk berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketiga putri berjanji kepada Lamirah bahwa mereka akan mandi di sungai dan beribadah setiap hari. Mereka juga berjanji untuk tidak pernah menghina ibu mertua mereka lagi dan menghargai kebaikannya. Dengan cara ini, seluruh keluarga bersatu dalam ibadah kepada Allah dan membagikan makanan kepada yang membutuhkan. Setelah kembali ke wujud manusia, energi baru dan kedamaian terasa dalam kehidupan keluarga tersebut. Mereka semua belajar tentang pentingnya ibadah dan amal, menyadari bahwa kebaikan akan selalu kembali kepada mereka. Lamirah merasa bangga dan bahagia melihat keluarganya bersatu kembali dalam kasih sayang dan kebaikan. Dengan penuh syukur, mereka berdoa bersama, berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain dalam kebaikan dan keimanan.